materi Koltim hari ini, yaitu tentang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap insan yang beriman pasti senantiasa menghadirkan di dalam hatinya, di dalam dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia sedang merasa senang maupun ketika dia sedang merasa kesulitan. Tetapi sebagian orang menganggap bahwa setiap permasalahan yang ada pada dirinya itu bisa diselesaikan dengan sebuah materi. Pernyataan ini perlu diluruskan bahwa senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, mendengar setiap prasangka-prasangka hambanya, baik ketika malam maupun siang, ketika terang maupun gelap. Cerita, dia seorang ustadz ini sedang melakukan perjalanan ke Jakarta. Jam 2 pagi dia memutuskan untuk beristirahat dulu di sebuah musola. Dia beristirahat di salah satu musola. Ketika dia masuk ke musola tersebut, dia melihat seorang pemuda. Pemuda ini sedang mengadahkan tangannya berdoa, tapi sambil menangis. Nah, setelah beberapa lama, Ustadz ini menghampiri si pemuda tadi yang sedang berdoa tersebut, menanyakan, kenapa ya berdoa begitu lama sambil menangis? Si pemuda ini menceritakan semua keluh kesahnya, menceritakan semua permasalahan hidupnya kepada si Ustadz ini. Nah, seketika Ustadz tersebut merasa iba, merasa kasihan dengan apa yang diceritakan si pemuda tadi. Dia kembali ke tempat beristirahatnya. Si pemuda tadi memutuskan untuk berdoa kembali. Ketika waktu subuh tiba, datang seorang marbot. Marbot ini meminta kepada Ustadz tadi untuk menjadi imam. Nah, tetapi sang Ustadz menolak. Dia baru saja beristirahat. Nah, suaranya tersebut terdengar ke pemukiman warga. Nah, ada salah satu warga, dia seorang pengusaha, dia mendengar suara Ustadz tersebut tidak asing. Nah, dia memutuskan untuk pergi sholat berjamaah ke musola tersebut. Nah, setelah selesai sholat berjamaah, dia menghampiri sang Ustadz. Dia bercerita panjang lebar, dia salah satu penggemarnya, dia sering melihat Ustadz tersebut tampil di YouTube, di podcast, dan di medsos lainnya. Terus dia minta bantuan. Nah, sang Ustadz ini nanya, kamu perlu bantuan apa? Ketika ditanya seperti itu, si pengusaha ini menjawab, aku sudah lama ingin menjakatkan sebagian hartaku, tapi aku tidak tahu caranya bagaimana dan kepada siapa aku harus memberikan zakatku, memberikan sebagian hartaku. Aku ingin memberikan sebagian hartaku kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, Ustadz ini memanggil si pemuda tadi untuk menghampirinya. Ketika pemuda ini sudah berada di hadapannya, dia disuruh untuk menceritakan permasalahannya di hadapan si pengusaha ini. Ketika seluruh permasalahan si pemuda ini diceritakan, si pengusaha ini merasa sedih, merasa kasihan, merasa iba. Ini waktunya yang tepat untuk dia mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang memang benar-benar tepat membutuhkannya. Nah, tanpa berpikir panjang lagi, si pengusaha ini mengeluarkan uang senilai 60 juta rupiah, diberikan langsung kepada si pemuda ini. Si pemuda ini sungguh kaget. Nah, dia merasa kaget. Dia berterima kasih kepada sang pengusaha ini. Dia berterima kasih juga kepada Ustadz ini. Terus dia kembali ke tempat sujudnya. Dia berterima kasih kepada Allah karena seluruh doa-doanya telah Allah kabulkan secepat itu. Mungkin cerita tadi bisa memberikan kita contoh agar ketika kita mendapatkan cobaan hidup, kita mendapatkan sebuah permasalahan dalam hidup, kita harus mampu menghadapinya dengan tegar, berusaha, dan tidak boleh suudzon kepada Allah. Setiap langkah kita harus menghadirkan Allah di sisi kita, karena Allah lah yang maha penentu dan maha mengetahui segala kondisi hambanya, segala keluh kesah hambanya, dan Allah tidak pernah melihat hasil hambanya, tetapi Allah dapat melihat atas usaha dan jerih payah hambanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.